saat titik terendah, Engkau hadir untuk mengangkat kami. Engkau selalu berjuang untuk hidup kami, dan Engkau tidak pernah menyerah. Tuhan, thank you. Terima kasih Roh Kudus, Roh-Mu yang menguatkan kami. Kau hadir di tempat ini dan ambil alih Roh Kudus semuanya. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak sanggup memberkati umat-Mu. Namun kami punya Tuhan yang tak terbatas, Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang tidak terbatas kasih-Nya. Kuasa-Mu unlimited, dan tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Tuhan, ambil alih. Roh Kudus, ambil alih. Berbicaralah Engkau. Buka setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Yang keras hati Kau pulihkan, yang sakit hati Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbelenggu Tuhan, bebaskan. Haleluya, haleluya. Jesus, yes. Buka hatimu, lepaskan segala beban hatimu. Tuhan mau kita datang apa adanya di hadapan Tuhan, seperti seorang anak kecil yang polos dan tidak berpura-pura. Oh Holy Spirit, anointing us. Haleluya Roh. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami rindu Engkau memanifestasikan hadirat-Mu. Kami rindu mengalami kebangkitan rohani. Bukan hanya bertumbuh, tapi kami mau berbuah di dalam Engkau. Ambil alih semuanya Roh Kudus. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan segala raja. Haleluya. Ya, terima kasih untuk para pelayan, worship leader, singer, dan juga pemusik luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Ibu Gembala, Ibu Novi, dan juga Pak Beni, dan juga majelis dan tim pembala di tempat ini yang luar biasa berikan kesempatan dan saya waktu untuk beritakan kabar baik. Dan saya percaya bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, saya tidak perlu mengenalkan namanya ya, karena orang dalam ya, kita orang dalam ya kan, udah pada kenal kan, orang Sukabumi asli. Saya bukan orang pendatang maksudnya ya, saya pendatang, saya orang Jawa Tengah, saya pendatang dibuang sama Tuhan Yesus di kota Sukabumi ya. Alkitab berkata kalau kamu dibuang di kota Sukabumi, berarti kamu berdoa untuk kotamu dan usahakanlah kesejahteraan untuk kotamu. Meskipun saya lahir di Gombong ya, demikian juga mungkin saudara adalah orang-orang pendatang dari berbagai daerah ya, dari berbagai, mungkin lu ada yang dari luar negeri atau mungkin dari dalam negeri, luar pulau, bukan asli, bukan orang sudah asli ya kan. Tapi saya percaya saudara dibuang kata Tuhan di kota ini karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidupmu saudaraku. Karena Tuhan membuang saudara itu bukan hanya sekedar dibuang, tapi Tuhan kasih tempat yang luar biasa di tempat ini. Untuk apa? Ya, untuk apa? Supaya saudara mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dimanapun saja berada kita ditempatkan, itu harus memberikan dan berbuah. Karena apa? Tuhan tempatkan kita itu supaya kita menghasilkan buah, bukan hanya bertumbuh. Ya, kalau bertumbuh itu daunnya doang yang lebat. Ya, makanya heran ada orang
aku mau pindah gereja karena aku nggak bertumbuh di gereja ini, ya. Kok nggak pernah ada yang ngomong, aku pernah ikut seminar ya, kok nggak pernah ada yang ngomong gini, aku mau pindah gereja karena di gereja ini nggak berbuah. Ya, kenapa seperti itu? Karena kebanyakan kita itu egois orangnya, maunya bertumbuh doang, tapi nggak mau berbuah. Apa bedanya bertumbuh dan berbuah? Bertumbuh pasti berbuah nggak? Belum tentu. Tapi kalau berbuah pasti bertumbuh nggak? Yes. Saudaraku, kalau bertumbuh doang, bertumbuh, daunnya lebat, betul? Daunnya lebat, hijau. Kalau saudara misalkan punya nanam pohon mangga di halaman atau durian, bertumbuh subur, hijau, harapanmu apa dari pohon itu? Cuma daunnya doang? Tidak, pasti berbuah, ya kan? Ketika berbuah, siapa yang nikmati? Orang lain sih. Pohon durian siapa yang nikmati buahnya? Orang yang doyan. Hah? Durian? Orang yang doyan. Ada jeruk makan jeruk? Ada. Ada durian makan durian? Nggak ada. Adanya durian dimakan? Yang doyan. Ya kita lah. Saya dan saudara yang doyan, ya kan? Ya, seandainya pohon mangga yang saudara tanam cuma daunnya doang lebat, keren kan? Tapi gak berbuah, apa yang saudara lakukan? Tebang. Gak ada gunanya, cuma daunnya lebat, nyesekin halaman. Demikian juga saudara ada di tempat ini, kalau gak berbuah, nyesekin GBI Gregorio. Bikin capek Bu Novi dan para pelayan lainnya. Kalau gak menghasilkan buah, lebih baik ditebang aja Bu Novi. Ya, daripada Bu Novi udah capek ngajarin pomsel ini. Tapi kok gak berbuah-berbuah, itu namanya mandul. Untung Bu Novi bukan Tuhan. Kalau Bu Novi itu Tuhan, langsung ditebangin satu-satu. Tapi saya percaya, cuma di sini bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Haleluya. Ya, yang buktinya mau ada bakti sosial, berarti mau berbuah toh? Iya. Ya, makanya gereja itu jangan fokus di dalam terus, ya kan? Kalau di dalam terus, garam sama garam ketemu jadi apa? Asin banget, darah tinggi, ya. Maka dari itu gak heran banyak gereja akhirnya ribut karena garamnya terlalu banyak di gereja. Garam fungsinya menggarami di mana? Di gereja atau di luar? Di luar. Di sini udah asin semua. Coba gini, kamu udah asin. Iya, udah asin semua. Kalau terlalu banyak diasinin nanti darah tinggi, stroke, akhirnya COVID, ya kan? Akhirnya mati rohani, kelebihan rohaninya, kegemukan rohani, bisa kena kolesterol rohani. Akhirnya jadi ahli Taurat. Ahli Taurat yang suka menghakimi orang lain, merasa dirinya udah soleh, sempurna, ya kan? Yang lain di bawah kita, gitu loh. Ngerti gak? Nah, makanya harus salurkan, ya. Nah, terang itu fungsinya di mana? Hah? Di gelap. Di tempat gelap. Kalau gereja tempat terang atau tempat gelap? Terang. Terang kalau sama terang ketemu terus gimana? Silo men, ya kan? Silo. Ya. Saudara kalau tidur suka di gelap atau terang? Oh gelap, ya berarti sehat, ya kan? Berarti sehat, ya kan? Tanya sama dokter Wandi. Tidur yang baik adalah yang gelap, ya kan? Karena istirahat totali, ya. Total kita istirahat sepenuhnya, semuanya. Kalau ada terangnya, itu ada apa sih? Organ-organ tubuh kita yang terganggu. Tapi kalau kita gelap, istirahat total, ya. Tapi bukan mati, ya. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa saudara percaya Yesus pasti masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan coba yang sudah percaya. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Nggak ada? Hah? Waduh, ibu kosan sih pengen cepat masuk surga, kenapa? Hah? Oh, karena sudah menikmati hidup bersama Pak Kosasi, ya. Oke. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bicara tentang sikap hati. Kenapa sikap hati itu penting? Karena saudaraku, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan berakhir, karunia akan lenyap, hanya ada di muka bumi. Tetapi sikap hati dibawa sampai ke surga. Karena goal hidup kita adalah to be like Christ. To be like Christ. Makanya saya berharap setelah khotbah ini nggak ada tuh cuma Gregory yang tersinggungan gara-gara tegur lain kebalanya.
Kalau yang masih tersinggungan berarti sikap hatinya belum beres. Belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kok mau melayani Tuhan? Ya kan? Harus berdamai dengan dirinya sendiri. Baru bisa berdamai dengan orang lain. Jadi nggak ada. Tapi kita juga nggak boleh mengusirnya, Bu Novi. Yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, makanya perlu digembalakan dan dibina. Kalau susah dibinanya, dibina. Kan kita gembala masa membinasakan, ya kan? Enggak, ya kan nanti di akhir zaman yang dibinasakan ya. Kita tugas gembala merawat, memelihara dan menakol. Di lokal itu. Ya, ada saatnya lembut, ada saatnya dirawat, dinina bobokan yang baru, ya kan? Kalau yang sudah lama masih diginiin, kebangetan sekali. Yang menjadi persoalannya itu sebenarnya bukan masalah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi yang jadi masalahnya, apa yang kau lakukan selama menjadi orang Kristen? Yang jadi pertanyaannya, bukan soal berapa umur kita lamanya atau panjang pendeknya. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang kau lakukan selama engkau hidup? Nah itu. Kalau hidupmu nyesekin dunia ini, ngapain? Ya, seperti pohon ara yang pada waktu Yesus jalan di padang gurun, ada pohon ara bertumbuh subur, lebat daunnya. Harapan Tuhan Yesus ada apanya? Tapi nothing. Kelihatan subur. Keren. Rajin ke gereja dari Senin sampai Minggu gak pernah absen. Dari Senin sampai Minggu gak pernah absen. Itu hanya tumbuh subur doang. Kenapa? Gak berbuah, percuma. Ya, makanya berakar, bertumbuh dan berbuah. Bagaimana? Tergantung dari sikap hati. Makanya ada 4 jenis tanah. Itu bicara tentang sikap hati. Tanah yang apa? Satu, berbatu, pinggir jalan, semak duri, semua mendengarkan firman yang sama. Betul gak? Pendeta yang sama, Alkitab yang sama, Tuhannya yang sama, yang disembah sama, tapi kok berbeda. Tergantung apa? Respon. Kembali ke sikap hati kita. Bagaimana meresponi? Yang keempat, tanah yang. Nah, saudara termasuk tanah yang mana? Betul? Amin. Berarti saudara tidak dihimpit oleh kekhawatiran. Yes? Ya. Kalau kita masih dihimpit oleh kekhawatiran, itu berarti tanah yang disemak duri. Tumbuh, tapi cungkring. Ya kan? Karena apa? Gizinya dimakan sama duri-durinya. Ya. Nggak tumbuh subur. Tumbuh, tapi kayak potlot, kayak tiang listrik. Ngerti? Ya. Tapi kalau di tanah yang subur itu, sikap hati yang tanahnya subur, ditaburi benih firman, langsung bertumbuh dan berbuah. Kalau semua jemaat seperti tanah itu, gembala ungkang-ungkang kaki ya. Betul nggak? Karena apa? Sudah bertumbuh dan berbuah. Ya, nggak usah dibesukin terus. Aduh, kenapa kamu nggak datang ibadah minggu lalu? Ya kan? Oh, karena hujan. Ada lagi. Oh, sibuk, banyak kegiatan, sibuk kerjaan. Waktu gak ada kerjaan minta didoain. Bu, tolong doain kerjaan supaya ada kerja. Waktu gak ada kerjaan, ibadahnya Senin sampai Minggu gak pernah absen. Begitu banyak kerjaan, dikasih kerjaan sama Tuhan, banyak absennya. Makanya ada lagu yang mengatakan, Dia lebih tahu yang terbaik bagiku, dan lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. So bilang begini saudaraku, kadang-kadang mungkin doa kita gak dijawab sama Tuhan lama, karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Contohnya tadi, pada waktu minta kerjaan, dikasih kerjaan sama Tuhan, ternyata jadi jauh dari Tuhan. Karena apa?
Yaitu respon, sikap hati, ya, sikap hati. Makanya mungkin akhirnya Tuhan buat kita mungkin tidak berhasil karena apa? Sikap hati kita juga. Nah, saudara, kemarin kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel. Ya, sebenarnya saya pengennya baca seluruh ayat, tapi kan waktunya cuma sebentar, ya kan? Jadi kita baca 2 Samuel 6 ayat 6 aja ya, 6 sampai ayat yang ke-10 ya. Oke, kita akan bagi diri semua. Saya ayat yang ke-6, saudara ayat yang ke-7 secara bergantian. Ya. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahlon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat 7, 2, 3. Maka ada Tuhan murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketebarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud berkata kepada Tuhan, lalu katanya, Sama-sama 2, 3. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Musim paceklik, musim panas, musim gugur, musim salju. Anak-anak Tuhan dimanapun saja berada, dalam segala situasi dan kondisi tetap menghasilkan buah. Amin. Dalam tekanan menghasilkan buah. Dalam omongan orang kita menghasilkan buah. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi perkataan siapa, saudaraku? Perkataan Tuhan. Fokus saja dengan perkataan Tuhan. Gak usah pusing dengan perkataan manusia. Kalau saudara terlalu fokus dengan perkataan manusia, hidupmu akan stres, depresi, masuk rumah sakit jiwa. Betul gak? Iya. Jangan seperti orang yang sama anaknya, ada orang bapak sama anaknya nuntun kuda, ya kan? Pada waktu di anak sama bapak pertama, anaknya naik kuda, ya kan? Karena anak kecil kan, orang ngomongin, ih bapaknya nggak tahu diri, udah tua, kasihan dong anaknya suruh naik kuda, anak nggak tahu diri, maksudnya anak nggak tahu diri, masa sih orang tua disuruh jalan, anaknya naik, berarti anaknya kurang ajar, nggak hormat, ya kan? Nggak hormat, hanya turunlah, ya kan anaknya, suruh turun, nak turun nak, hanya naiklah bapaknya. Pas jalan lagi orang ngomongin lagi, wah bapak orang tua nggak tahu diri, anak kecil suruh jalan, dia naik kuda, enak-enak, memang nggak tahu perasaan, ya kan nggak punya perasaan. Oke, akhirnya turunlah orang tuanya, akhirnya apa? Naik dua-duanya, memang tidak tahu peri kebinatangan, kan? Masa kuda naikin dua-duanya, ya beratlah. Ya, walaupun kuda itu binatang yang kuat, tapi dua-duanya naik berapa kilo? Mungkin bisa 150 kilo, ya kan? Ya berat. Hanya turunlah, hanya dipikulah kudanya, ya kan? Kenapa? Karena nggak fokus, nggak punya prinsip dalam hidupnya. Dia terlalu mendengarkan apa kata orang. Dan Tuhan taruh visi kita apa? Kita fokus dengan goal dan tujuan hidup kita. Biar apa? Kita melayani Tuhan pun dengan sukacita. Tujuan saudara ada di tempat ini untuk apa? Supaya saudara apa? Tidak pusing dengan dengar sana sini, sini sana sini, gitu kan? Oh di sana ada pengkhotbah keren loh, ayo yuk ke sana yuk. Oh di sana pendeta yang terkenal, ayo yuk ke sana yuk, gitu kan? Kalau hidup kita nggak ada fokus, nggak ada goal dan tujuan, ngapain? Mau pendeta sehebat apapun, kalau saudara responnya seperti tanah yang jatuh di semak duri, nggak ada fungsinya, saudaraku. Yang paling penting adalah responmu, mau siapa yang khotbah. Saya pernah datang, saya itu nggak terlalu exciting ya dengan yang gimana ya, yang mungkin gedung yang mewah, terus ibadah, musiknya lengkap, itu bagus, itu bonus, ya kan? Tapi itu bukan tujuan utama saya untuk ibadah, saudaraku. Kenapa? Saya pernah ibadah di satu perumahan
perumahan di salah satu kota di Sidoarjo, itu gerejanya sederhana banget. Musiknya jauh lebih bagus ini, saudaraku. Pemain musiknya keren-keren ini mah. Sana ada teng 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 gitu, adalah gleong gitu kan. Saudaraku, tapi saudaraku, ternyata Tuhan kadang-kadang tidak melihat itu. Tuhan melihat apa? Sikap hati. Dan saya diberkati pada waktu hamba Tuhan itu berkhotbah. Ibu-ibu sudah tua maksudnya, ya kan? Dia naik ke panggung dan dia berkhotbah dengan khotbah yang sangat sederhana. Tapi saya diberkati Tuhan. Jadi saudaraku, ukuran kita diberkati Tuhan dan bahwa logos itu merema di dalam hidup kita bukan siapa yang menjadi pembicara, tapi adalah sikap hati kita. Mau jemaat yang jadi pembicara, mau orang biasa jadi pembicara, mungkin pemulung akan bicara di khotbah, mungkin itu bisa. Tapi saudaraku, kembali ke sikap hati kita, jemaat. Kalau kita nggak puas dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dengan harus mencintai ini, kalau nggak, no, saudaraku, berarti dia sikap hatinya belum beres dengan dirinya sendiri. Ya, adakah di sini? Tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku? Oke. Puji Tuhan kalau tidak ada. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini bicara dengan apa? Tabut Tuhan. Tabut Tuhan dipindahkan kemana? Ke kota Daud, ke Yerusalem. Ada satu lokasi lain di mana tabut Tuhan itu berada. Saudaraku, tabut Tuhan itu dulu bahasa Israel itu kemah. Ya, kemah. Jadi tabut Tuhan itu dipikul-pikul, ya kan, dipikul kemana-mana harus ada. Kenapa bangsa Israel begitu penting menilai bahwa betapa pentingnya itu tabut Tuhan? Kenapa saudaraku? Karena itu tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Allah ada di situ. Kehadiran Allah ada di situ dalam wujud itu tabut Tuhan itu. Makanya tabut Tuhan itu harus benar-benar dijaga. Harus benar dijaga dan kita nggak boleh sembarangan asal-asal naruh dan asal-asal jalan dan asal-asal mindahin. Harus benar-benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nggak boleh sembarangan, saudaraku. Itulah bicara dengan kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Tuhan maha hadir, tapi tidak semua dalam pertemuan itu ada hadirat Tuhan. Mengerti sampai di sini? Yes? Ya, jadi Tuhan maha hadir, artinya hadir di mana-mana. Apakah Tuhan hadir di sini? Yes. Tuhan hadir di rumah saya? Yes. Tuhan hadir di warung? Yes. Di toilet hadir nggak? Hadir. Kenapa? Mata Tuhan ada di mana-mana, hadir di mana-mana karena kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Saudara mau ibadahnya di sini, mau ibadahnya di sana, ibadahnya di sana, mau dimanapun, saudaraku, Allah ada. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Tetapi manifestasi kehadiran Allah ada atau tidak, tergantung siapa, saudaraku. Tergantung orang-orang yang hadir. Alkitab berkata, 2 atau 3 orang berkumpul, jikalau dengan sepakat sehati Allah. Jadi kehadiran Allah, hadirat Allah tidak ditentukan oleh berapa jumlah orangnya, tapi hadirat Allah itu ditentukan oleh sikap hati yang datang. Itu paling penting, sikap hati. Karena apa? Tuhan gak bisa di makeover penampilan kita biar Tuhan terpukau. No. Karena kebenaran yang sejati itu tidak diukur dari yang kelihatan, yang lahiriah. Tapi kebenaran sejati itu dari batiniah kita. Saudara boleh ketemu Bu Novi, cipika-cipiki, ya kan? Seolah-olah pura-pura baik, ya kan? Waduh, Bu Novi hebat pengembalaannya. Aduh, Ani bagus banget, tegas, disiplin dan bawel dikit lah, ya nggak apa-apa. Ya kan, memang Ani dari dulu begitu. Saya kenal Ani itu memang bawel dari dulu, ya kan? Ya udah, Ani nggak bisa dirubah. Makeover jadi siapa? Ani ya Ani, ya kan? Ibu Novi ya Ibu Novi, nggak bisa. Ibu Novi suruh jadi Ani suruh jadi Ibu Novi. Aku juga nggak bisa. Suruh jadi Pak Beni nggak bisa. Pak Beni suruh jadi saya nggak bisa. Inilah apa adanya. Karena apa? Tuhan juga suka kita itu apa adanya. Nggak usah munafik. Tahu munafik? Muka nabi, pikiran kriminal, ya kan? Iya. Makanya banyak orang purba, ya, di gereja purba. Saya mau tanya nih, kalau kita itu adalah seperti domba yang diutus kemana? Ke tengah
Serigala. Serigala buas atau jinak? Buas, ya kan? Buas. Berarti kita ada potensi bahaya, ya? Betul. Ada potensi bahaya di dunia ini karena kita diutus seperti domba di tengah serigala. Nah, lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Ada di mana serigala berbulu domba? Ada di mana? Hah? Di gereja atau di luar? Di luar. Ini istilah domba buat siapa? Orang luar. Orang luar istilahnya serigala. Saudaraku, bukan domba. Istilah domba itu buat siapa? Buat kita, ya kan? Jadi serigala berbulu domba ada di mana? Gereja, ya kan? Ada di gereja mana? Gereja yang lain ya, bukan di sini. Mau tahu cirinya serigala berbulu domba? Tahu nggak saudara? Nggak tahu, karena nggak jelas, saudaraku. Nggak jelas, saudaraku. Serigala, tapi serigala berbulu serigala tahu nggak? Tahu. Dia pasti. Nah, lebih bahaya mana? Domba. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba kadang-kadang ada di kita, ya kan? Satu tim, ya kan? Tidur bareng bisa juga, ya kan? Camping bareng, ya. Nah, kalau serigala berbulu serigala, kita udah tahu bahaya. Pasti kita siap-siap, betul nggak? Tapi kalau serigala berbulu domba, ayo. Nah, kalau serigala berbulu serigala, nusuknya dari mana? Dari depan. Kita tahu siap-siap, yes, ya kan? Tapi kalau serigala berbulu domba, nusuknya dari mana? Kita nggak tahu, ya kan? Sakitnya di mana kalau ditusuknya di belakang? Di sini. Sakitnya di sini, bukan di sini, ya kan? Sakit, ya. Kemarin baru ada yang curhat sama saya. Aduh Pak, lebih baik saya ditipu sama orang lain yang nggak kenal. Ya nggak kenal bagaimana tipu, ya kan? Kecuali yang suka main Facebook ya, kenalan sama scammer, ya kan? Posting gambarnya, sama kayak apa? Kayak John Travolta gitu gambarnya. Pas ketemu, lain saudaraku. Ya jangan salahkan jatuh, jangan salahkan Facebook, siapa suruh, ya kan? Udah kepala sudah jatuh cinta, dimintain duit, ya kan? Ada seorang wanita nangis-nangis, tiba-tiba transfer ke scammer. Katanya, dia mau datang ke Indonesia, ya kan? Mau pacaran gitu kan gitu. Makanya, hai ibu-ibu yang maksudnya masih single atau bapak-bapak yang masih single, kalau cari partner di sosmed harus video call. Nah itu tipnya ya. Supaya apa? Bisa lihat bertatap muka, ya kan? Kalau nggak mau video call berarti end chat, ya kan? Beres, ya kan? Lupakan saja. Mau meskipun di foto itu profilnya keren, ganteng banget, atau cantik sekali. Banyak saudaraku. Coba lihat tuh, aku punya Facebook, banyak minta pertemanan cantik-cantik semua, saudara. Tapi saya diemin, pasti di scammer gitu kan. Pada waktu kenalan seperti Barbie, ya kan, di profile. Begitu itu datang kuntilanak, saudara. Itulah, makanya harus video call. Oke. Ya, saudaraku. Nah, bicara kehadiran Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, dan hadirat Tuhan itu tidak selalu ada. Tergantung dari siapa. Kita yang hadir saat ini, sikap hati kita. Nah, saudara-saudara, pada waktu Daud membawa tabut Allah, bagaimana sikap hati Daud? Sikap hati Daud karena penuh sukacitanya, dia loncat kegirangan, menari-nari, dan apa adanya gitu loh. Baik, dia seorang raja menari-nari, ya kan, lompat-lompat kegirangan karena membawa tabut Allah itu. Apa adanya Daud ya Daud gitu loh. Saya ya saya. Jadi Tuhan itu mau kita datang dengan sikap hati yang apa adanya. Jangan di makeover, ya saudara. Boleh muka di makeover, pakai muak, ya kan, make up artis boleh, saudaraku. Tiba-tiba dari genduro jadi Barbie nggak masalah. Tapi makeover hati nggak bisa dengan make up artis. Makeover hati itu tergantung dari diri kita. Ya, Tuhan juga nggak mau dipoles-poles. Biar Tuhan itu tertarik dengan kita, nggak bisa. Karena Tuhan tahu mana yang pura-pura, mana yang serius.
Makanya bangsa Israel pernah ditegur pada waktu dia berpuasa 40 hari, dia ibadah nggak pernah absen, non-stop. Bahkan kalau bawa Alkitab yang besar-besar biar ketahuan bahwa dia adalah rohani, ya kan? Hafal semua ayat Alkitab, saudaraku. Tapi Tuhan nggak bisa tertipu dengan itu. Tuhan mau kita datang apa adanya. Seperti anak kecil yang polos, gitu loh. Makanya nggak heran kalau anak kecil datang ikut ibadah dewasa, misalkan ibadah umum, dia pecicilan sana sini. Saudara nggak usah heran, karena dia polos. Coba kalau dokter mandi ibadah pecicilan sana sini, ibadah dewasa. Coba, kan berarti aneh, ya kan? Udah dewasa, pasti kelakuan anak-anak, ya kan? Tapi kalau anak-anak, ya ibadahnya dewasa juga, kok ini aneh anak-anak? Jangan-jangan tua terlalu cepat gitu kan? Ya kan? Maksudnya apa adanya. Makanya ketika murid-murid menghalang-halangi anak-anak kecil datang, jangan anak kecil bau kencur, kita seolah-olah menganggap sepele. Seringkali orang-orang dewasa menganggap sepele dan tidak menghargai anak-anak. Seperti pelayanan sekolah minggu, udah di pelayanan sekolah minggu gak usah terlalu dipeduliin. Ingat saudaraku, Tuhan, anak sekolah minggu itu juga jiwa. Dia butuh juga Tuhan Yesus Kristus, butuh keselamatan, sama seperti saya dan saudara yang orang dewasa. Karena pada waktu anak-anak kecil mau datang, murid-murid Yesus melarang. Yesus bilang apa? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dia juga punya kerajaan surga. Artinya bahwa gini loh, kalau kita datang itu pada Tuhan, itu dengan hati yang apa adanya, polos. Gak usah di makeover, pura-pura baik, saudaraku. Gak usah, apa adanya. Karena apa? Tuhan tahu isi hati kita. Gak usah pura-pura, gak usah. Oh, saya mau ibadah karena gak enak sama ini. No. Ibadah itu bukan karena gak enak. Bayangin, saudaraku, Yesus sudah disalibkan. Dia menderita, dia ditusuk lambungnya, dimahkotai duri. Karena kesalahan siapa? Kesalahan siapa? Jadi kita ibadah ini untuk apa? Saya mau tanya nih. Kalau kita ibadah, melayani atau ibadah? Harus beda ya. Melayani itu kan melakukan segala sesuatu untuk orang lain, berbuat. Kalau ibadah itu untuk siapa? Hah? Saya mau tanya, ibadah untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu kebutuhan kita. Bukan melayani, ingat loh. Kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menderita, memberikan nyawanya untuk kita. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita beribadah, tunduk dan taat di dalam Dia. Bukan karena gak enak sama majelis atau sama gembala kita datang ke tempat ini, tapi kita mau menikmati hadirat Tuhan. Bukan berarti di rumah gak ada hadirat Tuhan, ada, ketergantungan dari sikap kita. Tapi Alkitab berkata kan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang lain, bukan orang Gregorio, bukan orang lain, ya. Jadi orang lain, artinya bahwa betapa pentingnya kita perlu bertemu. Artinya saudara seiman bertemu dalam satu komunitas, biar bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Fungsi fellowship atau pertemuan itu untuk apa? Saling mendoakan, saling support. Ketika ada yang jatuh, kita bangkitkan biar dia bangkit. Itu namanya gereja Tuhan. Jangan ketika ada yang jatuh, misalkan berzina di gereja, oh dihakimin rame-rame, udah diskorsing pelayanannya, terus dijauhin sama teman-temannya, ya kan? Tambah jatuh, akhirnya dia kabur, ya kan? Karena apa, saudaraku? Karena banyak gereja yang terlalu sempurna menurut ukuran dia. Padahal Yesus itu sangat mengasihi semua orang. Meskipun orang itu sudah jatuh dalam dosa, ia datang, dia tetap, dia adalah anak saya. Contohnya, saudara di dalam keluarga punya anak, dia jatuh dalam dosa. Apakah saudara usir? Usir? Paling didisiplin dan diingetin. Mungkin kalau masih kecil gak dikasih uang jajan, betul nggak? Atau suruh jalan kaki ke sekolah. Bisa juga. Dulu anak panti kalau bermasalah didisiplin,
harus jalan kaki ke sekolah, biar olahraga, biar langsing. Minimal langsing kan jadi ngurangin kolesterol, ya kan? Darah tinggi, diabetes, betul nggak? Iya. Zaman sekarang penyakitnya, tadi saya baru dengar apa? Ada 2 orang saya dengar meninggal komplikasi, ya kan? Komplikasi udah kayak supermarket, ya kan? Tahu nggak? Ya gula darah, darah tinggi, kolesterol, terus jantung, asam urat, lengkap deh. Jadi mau beli apa? Asam urat ada, ya kan? Mau beli apa lagi? Darah tinggi ada. Mau beli apa lagi? Kolesterol ada nggak Pak? Oh ada, lengkap semua. Ya. Terus diabetes apa? Gula darah ada nggak Pak? Ada, ya kan? Itu penyakit semuanya itu karena apa? Pola makan. Makanya saya mau, kalau saya udah doain orang yang kena diabetes segala macam, udah diabetes, darah tinggi, saya cuma bilang, aku nggak minta mujizat Tuhan, cuma bilang, Bu, ubah pola makan. Pak, ubah pola makan. Itu aja. Karena kalau saudara praktek itu pasti akan kembali normal. Jangan kalau sadar kalau udah komplikasi, udah lengkap. 2 bulan yang lalu saya waktu Manado, teman saya sudah komplikasi, sudah di rumah sakit dan saya sampai gotong pada waktu mau pulang dari rumah sakit. Dan tadi pagi saya lihat postingan telah pulang ke rumah Bapa di surga. Memang umur Tuhan yang menentukan panjang pendeknya, tapi kita berusaha. Buktinya apa? Zaman dulu orang tua, orang-orang di Alkitab umurnya panjang-panjang. Kenapa saudaraku? Ya karena nggak mengenal segala macam bahan-bahan dari yang kimia. Tuhan sudah siapin alami, masih tetap kekeh. Jangan pusing cari Panadol, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Saya kalau pusing minum air banyak, air putih banyak, ya kan? Tidur istirahat ya sudah, pulang bangun sembuh, ya kan? Nah, obat warung, ya kan? Aku beli obat di warung, ya kan? Paling seneng demen, ya kan? Tanya sama dokter, ya. Nanti orang obatku jadi gak laku nanti. Kalau semua orang nanti obat apotek gak laku dong, ya kan? Masa udah pusing, ya cari obat dong. Tapi kalau saya pusing, minum air yang banyak. Batuk, saya batuk kemarin beres mission trip batuk karena pindah-pindah terus kena debu apa segala macam batuk sampai yang batuk saya minum apa? Coba aja lemon dengan garam ya. Terus tiap hari itu aja alami, ya kan? Nggak akan efek samping sama kita, betul nggak? Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, yang berikutnya ya kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati apa adanya, ya polos, nggak usah di makeover, cukup buka aja yang di makeover ya, cukup. Hatinya kita apa adanya, oke? Setuju? Yes ya, oke. Saudaraku. Yang berikutnya, kita harus prepare segala sesuatu kalau untuk menyambut kehadiran Allah dengan sikap hati yang apa? Yang serius, ya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Karena apa? Menyambut kehadiran Raja di atas segala raja. Contohnya misalnya, saudara mau menyambut di sini misalnya, mau datang ketua majelis pusat GBI, kira-kira gimana saudara? Ayo, gereja sini menyambutnya. Siapin makanan. Misalkan Elsa mau datang, coba saudara siapin apa? Ya kan? Jadi saya ini ilustrasi. Coba, ya kan? Ketua majelis pusat GBI mau datang, pasti saudara persiapin semuanya, makanannya, restorannya, ya kan? Misalkan, Elsa mau datang, cukup nasi kotak aja. Yang pakai 10.000 aja juga cukup, ya kan? Nah, saya bilang gini saudara, itu menyambut manusia. Kita prepare sedemikian rupa, mungkin gerejanya akan dihias, betul? Supaya indah di mata manusia dan majelisnya terkagum, keren banget ini gereja, betul nggak? Amin. Yes, ya, itu manusia yang mau datang. Nah, Tuhan yang mau datang kadang-kadang kita asal-asalan, ya kan? Udahlah. Yang penting kita melayani, ya kan? Yang penting, gak usah latihan lah. Musik kita udah profesional kok. Gak penting itu latihan, bawa waktu aja. Kita udah profesional. Kita kan worship leader profesional. Sekali klik langsung nyambung gitu. Gak usah latihan, ngapain ya? Saudaraku, ya, Rushan aja mau konser lagi aja bolak-balik sampai bawa mic sendiri. Untung saya gak bawa mic sendiri, kan?
Karena saya tahu mic yang di Gregory jauh lebih baik daripada mic saya. Saya bilang, maksudnya gini loh, buat Tuhan prepare yang terbaik. Tadi Pak Benny bisik-bisik mau beli katanya alat musik yang terbaru. Wah, kenapa? Ini ada yang lama, karena mau yang terbaik. Ada uang, ya belilah. Kalau nggak uang, ya diam aja. Betul nggak? Yes, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan beda dengan bisnis. Saya mau tanya, melayani Tuhan untung atau rugi? Rugi. Banyak keluarnya, saudaraku. Betul nggak? Iya, banyak keluarnya. Karena melayani Tuhan itu give, memberi, keluar. Jadi jangan harap masuk. Kayak lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Ya hanya memberi. Di dalam pelayanan juga kita hanya memberi, jangan harap kembali. Oh saya menabur, saya berikan persembahan supaya nanti kembali. Emang bisnis. Kalau bisnis itu kita keluar, kita menerima, bahkan kita mengeluarkan sedikit-dikitnya, menerima sebanyak-banyaknya supaya untung. Bisnis menghasilkan untung, betul nggak? Tapi kalau dalam pelayanan jangan mikirin untung. Ibu Novi keren banget ini. Untung atau rugi Bu? Kadang-kadang gini, aduh persembahan sama pengeluaran kok nggak. Kalau di timbangan pengadilan gini, gitu kan. Tapi karena melayani Tuhan, nggak mikirin untung rugi. Kalau bisnis mungkin udah tutup. Makanya bingung, kadang-kadang ke gereja, bukan di sini, oh defisit, tutup, ya kan? Kayak supermarket aja ya. Bukan di sini, oh persembahannya minus, tutup, gitu kan? Memang bisnis ya kan? Melayani Tuhan itu harus out. Kalau bisnis in. Nah, saudaraku bedanya gini. Kalau melayani Tuhan untuk pelayanan iman, percaya dan bertindak. Kalau bisnis mau beli ya, mau beli ruko, harus ada modal dulu, betul nggak? Nah, mau bangun ini, tiba-tiba, punya ruko segede ini, dari apa dulu? Modal dulu, atau dari iman dulu? Iman, itu bedanya. Kalau bisnis, modal dulu, baru kita jalan. Kalau pelayanan, iman dulu, baru kita jalan. Yes, itu saudaraku, saya ngalamin. Waktu bangun panti, kalau mikirin modal dulu, mana bisa bangun panti segede begitu. Modalnya iman dan tindakan. Yes, iman dan tindakan pasti terjadi. Saudaraku, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Jadi yang kerja dulu siapa? Tuhan enak banget Tuhan. Kita. Kalau Tuhan enak banget, Tuhan tolong bangunin gereja saya, tinggal nyuruh, ya kan? Tuhan tolong dong jualin produk saya, ya kan? Tuhan, saya lagi malas, tolong tanemin tuh sawah saya, padi saya, tolong tanemin Tuhan. Jadi siapa dulu yang kerja? Kita. Ya kita bersama dengan Tuhan. Nah Allah turut Bekerja. Kalau semuanya Tuhan, aduh ngapain ciptain kita? Betul nggak? Jadi robot. Kan jadi kita bertindak dulu baru Allah menyertai kita. Artinya memang Tuhan berjalan di depan kita, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut ya, turut. Bukan Tuhan yang bekerja, Allah turut bekerja. Karena anak Tuhan yang bekerja mengenalkan Tuhan, dia turut bekerja dalam kita. Makanya ada perbedaan. Anak Tuhan yang bekerja dari yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Nih, setetes keringat plus Yesus menghasilkan semangkok hasil karena dia turut bekerja. Tapi kalau tanpa Yesus, semangkok keringat menghasilkan setetes, akhirnya pegel ini. Kenapa? Kok kurang terus? Kenapa kurang terus? Ya itu karena sikap hatinya gak mengandalkan Tuhan. Udah dibilang Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan dan diberkatilah orang
Yang mengadakan Tuhan itu udah jelas firman Tuhan, masih nanya lagi. Kayak anak muda nanya, Kak, aku itu boleh gak pacaran dengan orang yang tidak seiman? Lo nanya atau apa? Gitu. Baca tuh firman. Betul gak? Ya itulah. Tapi saudara, kita ngerti. Cuma kadang-kadang kita gak mau ngelakuin. Baca. Ya. Untuk khotbah gampang. Ya baca. Sekarang ada Mr. Google, ya kan? Langsung. Mau temanya apa? Keluar semua. Gampang saudara. Baca Alkitab gampang gak? Gampang. Ikut PA gampang? Gampang banget. Komsel gampang? Gampang. Tapi melakukan gampang? Susah. Kenapa susah? Karena keras kepala. Karena keras kepala makanya susah. Karena Roh Kudus menyertai kita. Gak ada yang sempurna, gak ada yang sanggup. Makanya andelin Roh Kudus. Bukan Roh Kudus ya, Roh Kudus. Andelin dia. Pasti dia ada bersama dengan kita dan menyempurnakan hasilnya. Kalau bersama dengan dia, mengandalkan Tuhan 100%, bukan 90%, bukan 80%, all out dengan Tuhan. Apa arti all? Trust. Mempercayakan segala sesuatu. Nah, saya mau tanya nih, siapa ya? Pak Kostasi. Pak Kostasi, waktu duduk di kursi itu, Pak Kostasi periksa nggak kursinya? Enggak. Kenapa? Percaya sama Bri? Nggak takut hancur, runtuh? Berat badannya berapa? 75. Nah, kenapa dengan tenang Pak Kostasi nggak ragu kursi itu akan runtuh? Yes. Biar duduk dengan tenang, nggak periksa kursi bawah kursinya. Duduk dengan 75 kilo, tenang, mendengar firman, nyanyi pujian sambil duduk menyembah Tuhan dengan tenang. Nah, trust itu seperti itu. Kalau saudara trust sama Tuhan, tenang, seperti saudara duduk di atas kursi, lupa hutang, tapi bayar kalau punya hutang maksudnya. Ya kan? Maksudnya nggak mikirin hutang cicilan bank pada waktu ibadah. Ya, ada yang sudah tanggal mudah, aduh cicilannya sebentar lagi nih, gajian belum keluar lagi ibadah nih, Tuhan cicilannya belum beres. Fokus pada goalnya. Saya juga kalau mikirin cicilan nggak melayani, mikirin cicilan terus sampai stres. Lama-lama meng-meng dibawa ke rumah sakit jiwa, ya kan? God enough for me, Jesus enough for me. Yesus cukup bagi saya, Yesus cukup bagi saudara. Kalau kita merasa cukup, pasti Tuhan cukupkan semuanya. Makanya Tuhan mengajari kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena manusia itu kayak lubang blumbang, nggak akan cukup. Betul nggak? Harus bisa membedakan keinginan sama kebutuhan. Ya, rumah keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Pakaian keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Pakaian masa telanjang kita kalau keinginan? Kebutuhan lah. Terus makanan kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kalau kebutuhan Tuhan pasti cukupkan nggak? Ada yang belum punya rumah di sini? Masih kontraktor? Hah? Minta sama Tuhan dan kerja. Ya? Maksudnya itu kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Kalau saudara minta pesawat, itu keinginan. Jet pribadi, keinginan. Mobil mewah, Keinginan. mobil keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Kalau dapat mobil itu bonus, ya kan? Jangan hakim, dasar pendeta, foya-foya beli mobil. Ya punya uang, kenapa tidak? Karena apa? Masa naik motor terus juga kan kehujanan. Ya mau moge juga, motor Harley tetap kehujanan nggak? Makanya saya suruh beli motor Harley, satu nggak punya duit buat beli itu. Ya kan? Kedua, aku nggak mau jadi orang susah lagi naik motor lagi. Maksudnya gini loh, masa walaupun motornya mahal, mau 300 juta, 1 miliar, kehujanan nggak kalau hujan? Tapi mobil walaupun harganya 20 juta, kehujanan nggak? Ya itu loh, saudara maksud saya begitu, ya. Tapi kalau mau beli moge boleh nggak? Boleh, beli aja, emang gua pikirin, ya kan? Boleh beli aja, tapi jangan lupa udah punya moge persembahannya masih 10.000, ya kasihan deh. Tuhan sampai nangis, ya kan? Nyumbang gereja masih 10.000 atau 100.000, punya moge. Ya ampun, ya itu sikap hati, kembali ke sikap hati.
Ya, memang janda yang di janda pada waktu dia persembahan 2 peser dia persembahkan ya kepada Tuhan. Terus ada 1/10 yang diberikan ahli Torah, Farisi ya kan? So keren. Tapi kenapa Tuhan terima yang 2 peser itu? Karena dia memberi dalam kekurangannya dengan sikap kembali ke mana? Sikap hati, saudaraku. Sikap hati itu penting. Makanya kita kembali Pak. Sikap hati yang bahwa kita adalah hamba. Kita itu keset. Tahu keset? Bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Sikap hati keset apa keset? Keset berarti diinjak-injak, ya kan? Hamba itu beda dengan pembantu. Lebih tinggi mana? Pembantu atau hamba? Membantu. Lebih tinggi pembantu. Pembantu melakukan kewajiban dan terima gaji. Tapi kalau hamba melakukan kewajiban, nggak terima haknya. Makanya kalau saudara punya sikap hati melayani Tuhan, jangan nuntut hak. Kewajiban iya PK, ya kan? Jangan nuntut hak. Kalau nggak dikasih PK, ya udah nggak usah dituntut karena kita hamba, kita keset, ya kan? Keset berarti diinjak-injak harga diri kita, ya kan? Udah melayani dipuji lah sama Ani, malah diomelin, ya kan? Ya kan? Itu acur kayak bela banget itu, ya betul-betul, ya kan? Udah melayani pas capek-capek diomelin sama Ani baru turun dari mimbar tuh. Tapi ini tadi mimpi pujiannya ada fals-fals sedikit gitu kan? Terus, kalau dia responnya baik, Kak Ani, thank you ya Kak Ani, ya aku nanti akan berbaiki minggu depan. Ya kalau begitu Jumatnya udah dewasa berarti Bu, ya. Tapi kalau kamu aja melayani, nanti nggak akan datang lagi. Berarti dia masih anak-anak, ya. Sikap hatinya belum beres. Kita keset, ya kan? Keset itu berarti kita siap, ya kan? Kekristenan itu kan orang nggak normal. Kita orang nggak normal, kan? Masa ditambah pipi kiri berikan? Hah? Bisa nggak tambah pipi kiri berikan pipi kanan? Hah? Pipi kiri berikan, ya. Musuh disuruh apa? Berkati. Bisa nggak berkati musuh? Apalagi madu kalian, madu. Ada suaminya yang selingkuh, ada? Bisa. Tiba-tiba selingkuhannya datang ke rumah, ya kan? Kira-kira bisa doain nggak? Ini sambal yang pedas ini gue siram gitu. Musuh disuruh doain. Ya itulah kekristenan. Kita nggak normal, orang nggak normal, ya kan? Kenapa nggak normal? Yesus saja nggak normal. Masa? Ya ahli Taurat yang bersalah, saya yang bersalah, yang menanggung dosanya siapa? Itu nggak normal. Normalnya apa? Yang kita yang dihukum. Misalnya saya mencuri, ibu mau menanggung hukuman saya? Asal enggak, karena dia normal. Tapi kalau nggak normal, Yesus itu nggak normal. Makanya dia rela nanggung dosa saya dan saudara. Itulah yang disebut anugerah. Jadi pemberian dari satu pribadi kepada seseorang yang sebenarnya kita itu nggak layak. Makanya kita jangan pernah menuntut hak. Nggak usah klaim karena Tuhan Yesus bukan agen asuransi. Ya, nggak usah klaim, dia tahu kok yang diperlukan sama kita. Bayangin, waktu Adam dan Hawa belum lahir ke dunia, belum diciptakan sama Tuhan, apa yang disiapkan oleh Tuhan? Kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6? Kenapa hari pertama? Dipersiapkan. Saudara, pada waktu ibu-ibu hamil nih, ketahuan anaknya perempuan, apa yang disiapkan coba? Baju-baju perempuan, belum lahir, ya kan? Kamarnya apa? Blackpink, pink. Kalau laki-laki? Biru, ya kan? Ibu dan bapak yang biasa-biasa aja, kadang-kadang nyebelin juga, masih mengasihi anak. Prepare untuk kelahiran. Apalagi bapak kita di surga. Prepare semuanya untuk Adam sebelum mereka ada di dunia ini, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang bertanggung jawab lebih daripada orang tuamu. Amin. Amin. Yes.
Makanya sikap hati, kembali kepada sikap hati agar hati kita betul-betul tulus dan murni. Ingat, sikap hati, beribadahlah dengan tulus dan ikhlas, bukan fulus. Tulus, ya, tulus bukan fulus ya. Kalau saudara ibadah mau kepengen dapat fulus, nggak ada saudaraku. Oh mau ke GBI Rio karena ada fulus di sana. No, ibadah dengan tulus bukan fulus ya. Tulus, setia dan ikhlas, rela segala-galanya. Oke. Ya di dalam ayat 6 sampai 11 itu prepare dengan baik. Sampai kenapa? Tiba-tiba Uza pada waktu mau memperbaiki tabut Allah yang hampir tergelincir, kok malah mati. Disambar sama Tuhan. Menurut saudara, niat Uza baik nggak? Baik, ya. Baik. Tapi baik itu belum tentu benar ya. Betul? Nah, saudaraku, yang tahu siapa? Hanya Tuhan yang tahu sikap hati Uza. Kenapa sampai Tuhan itu marah besar sama Uza? Kemungkinan hati Uza itu nggak bagus di hadapan Tuhan, nggak murni di dalam melayani Tuhan. Memang dia niatnya baik, tapi ternyata sikap hati yang nggak baik membuat Tuhan itu marah besar. Akhirnya apa? Mati. Untung Tuhan kita sekarang bukan kayak zaman perjanjian lama. Begitu salah langsung mati. Ya, saudaraku. Ya, dia masih Tuhan berikan kesempatan. Karena apa? Zaman anugerah, kasih karunia. Tapi kita jangan obral kasih karunia. Kita harus tetap mempertahankan, bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oke. Nah, pada waktu dia berusaha untuk memperbaiki, disambar, dihukum sama Tuhan. Pada niatnya baik. Saudaraku, kadang-kala kita udah melakukan sebenarnya itu baik menurut kita, tapi menurut Tuhan belum tentu baik. Makanya kita perlunya apa? Relationship dengan Tuhan, agar kita tahu isi hati Tuhan dan Tuhan pasti tahu isi hati kita. Mengenal Tuhan dengan benar. Saudara kenal Pak Jokowi? Enggak, tahu aja. Saudara tahu Pak Jokowi? Tahu. Kenal Pak Jokowi? Enggak. Coba tahu kan? Iya. Saudara follow IG-nya Pak Jokowi? Di follow back nggak? Enggak. Kenapa nggak di follow back? Enggak kenal. Saya juga follow, padahal saya pengagum, tapi nggak di follow back. Karena aku tahu dia, tapi nggak kenal dia. Dia nggak kenal saya juga. Makanya saya follow, dia nggak follow back saya. Karena manusia. Tapi kalau saudara follow Yesus, dia follow back nggak? Follow back kita. Karena Yesus kenal kita. Oh, kenal saya. Karena yang ciptain kita. Jadi dia follow back. Makanya saudaraku, kita berani follow orang-orang top di dunia ini. Masa nggak follow Yesus? Kalau follow Yesus pasti di follow back. Kalau saudara follow Akmo, nggak akan di follow back, saudaraku. Karena kenal kita. Tapi kita adalah histeris. Kalau buat mereka, konser Blackpink, wah loncat-loncat. Buat Tuhan, lebih dari pemenang nyanyi. Lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Jadi nggak connect, saudaraku. Lagunya lebih dari pemenang, kecuali di tengah ombak. Kebalik, pas di tengah ombak loncat. Di tengah ombak. Berarti nggak connect juga, ya kan? Ekspresikan dong, lebih dari pemenang. Udah nyanyi lagi beliau, lebih dari pemenang. Oh, si dia udah semangat. Oh, lebih dari pemenang. Cuma lebih dari pemenang. Nah, sudah, tolong dicek yang begitu, ya kan? Takutnya dia penuh dengan beban berat. Ingat, aku akan berikan kelegaan kepadamu, ya, datang kepada Yesus. Tinggal lihat aja. Oh, ini berarti cuma penuh masalah kayaknya. Nyanyi lagu pemenang, lebih dari pemenang, nyanyi gini. Pas lagu di tengah ombak, loncat-loncat. Oh, berarti nggak connect. Oh, dibawa ke rumah sakit kayaknya. Oke, saudara-saudara kesatuan yang berikutnya, kita all out dengan Tuhan. Ya, Daud pada waktu membawa itu tabut Allah, dia all out dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar jiwanya, tubuhnya, bukan, tapi juga hartanya dia berikan. Ya, ini ayat ini ya.
Ayat 13 ya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bayangin, saudaraku, berbaju efod kan berat, tapi dia menari-nari dengan sekuat tenaga. Dan bukan hanya menari-nari, tapi dia mempersembahkan korban persembahan. Sikap hati yang benar, ada sacrifice, ada pengorbanan. Ada pengorbanan, bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, tapi termasuk apa yang kita punya kita korbankan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan untuk nyogok Tuhan, bukan. Karena Tuhan gak perlu disogok. Sebagai rasa ucapan syukur kita karena dia sudah berkorban, memberikan nyawanya untuk kita. Dan Daud dia melakukan dengan all out segenap hatinya, kekuatannya, tubuhnya, jiwanya, rohnya. Bahkan dia menari-nari, gak tahu malu. Kenapa? Karena exciting menyambut kehadiran Tuhan. Bahkan dia korbankan setiap berapa? 6 langkah dia potong. Apa korban apa? Lembu, ada apa lagi di sini jelasin ya. Terus Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 15. Ayat 16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu ia melihat raja. Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Daud, meskipun istrinya Mikal itu memandang rendah dia tetap punya prinsip. Sikap hati yang benar harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup itu penting agar hidup kita tetap fokus pada tujuan. Saudara, Daud punya prinsip hidup. Dia loncat-loncat ke kiri, excited. Mungkin ada orang menghakimi kamu sesat, kamu kok begini, kenapa begini? Ingat saudaraku, ekspresi menyambut kehadiran Tuhan itu berbagai macam, karena kita diciptakan oleh Tuhan berbagai macam karakter, gak sama. Meskipun dari satu keluarga, satu produk, satu papa mama itu berbeda. Ada yang kalem, ada yang sanguin, ada yang melankolis, ada yang flematik, yang cuek aja ada yang exciting seperti Petrus. Ya. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi itu. Dan ketika Daud meresponi tabut Allah itu, selain dia korbankan persembahan, dia sukacita sekali. Ekspresi dengan loncat kegirangan sampai istrinya memandang rendah dia. Tapi apakah Daud mundur? Tidak, karena dia punya prinsip hidup dengan Tuhan. Bicara kekristenan bukan hanya soal agama, karena kekristenan bukan agama. Kekristenan bicara relationship. Kalau orang yang hubungan Tuhan dekat, pasti dia punya prinsip hidup yang benar, tak mudah tergoncangkan. Saudaraku, relationship dengan siapa? Dengan Tuhan dan dengan sesama. Sikap hati yang benar. Kita mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, harus dibuktikan relasi yang baik dengan sesama. Salib Kristus, cross, ke atas hubungan dengan Tuhan, ke samping hubungan dengan sesama. Kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi saudara masih bisa bermusuhan dengan teman-temanmu, dengan saudaramu, atau dengan tetanggamu, Tuhan katakan, bullshit, omong kosong, kamu cinta Tuhan. Yang kelihatan aja kamu gak sayang, apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan yang kelihatan. Bisa saudara bilang, sayang aku cinta kamu, tapi Tuhan mau bukti, prakteknya apa? Yaitu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita masih bermusuhan dengan tetanggamu, temanmu, saudaramu, bahkan teman gereja dengan sepelayanan, saudara masih bermusuhan, punya kepahitan, luka batin, saudaraku, itu sia-sia semuanya. Saudara berteriak mengasihi Tuhan, mulutmu boleh memuji, menyembah Tuhan, komat kami, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hati yang dekat dengan Tuhan pasti sehat hubungan dengan Tuhan dan sehat hubungan kita dengan sesama. Daud dihina-hina oleh istrinya, dia tetap fokus pada tujuannya, menyembah Tuhan, raja di atas segala raja, menyambut kehadiran Tuhan. Sikap hati yang benar itu punya prinsip di dalam hidupnya dan tidak mudah tergoncangkan oleh kuasa dan situasi apapun. Dan ingat, kekristenan itu bukan demokrasi, ya. Kehadiran Allah itu bukan demokrasi, tapi saudara, sikap hati. Kalau pemenangan presiden atau mungkin anggota dewan itu ada demokrasi, siapa yang suara terbanyak itulah yang akan menang. Tetapi kekristenan itu bicara iman dan bukan demokrasi. Mungkin adalah orang bilang kita minoritas,
Saudara, jangan pernah bilang begitu. Karena apa? Kita mayoritas. Karena kita punya Allah yang mayor. Yes? Minoritas kecil. Berarti kita gak percaya dengan Allah yang besar. Allah kita Allah yang mayor, bukan Allah yang minor. Prinsip hidup Daud, dia rela memberikan semuanya, hartanya, dan dia menghargai kehadiran Allah, menyambut kedatangannya. Bahkan sekalipun diejek oleh istrinya, dia tetap konsisten dengan apa yang dia perjuangkan. Karena dia tahu menyambut kehadiran Allah ada kemenangan yang luar biasa. Ketika tabut Allah itu singgah hanya 3 bulan di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Baru Daud mulai bangkit lagi semangatnya untuk membawa tabut Tuhan itu ke Yerusalem, ke kota Daud. Kenapa? Karena Daud tadinya takut terjadi seperti Uza, tapi Tuhan melihatkan ketika dia singgah mampir di Obed-Edom rumahnya, dan 3 bulan diberkati Tuhan luar biasa. Artinya saudaraku, bahwa ketika sikap hati yang benar menyambut kehadiran Tuhan, dan berkat itu datang dengan sendirinya. Alkitab berkata, tetapi jadilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita berusaha untuk mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana saudara? Di atas atau di bumi? Kalau di atas nanti, berarti setelah kita pulang ke rumah Bapa di surga. Yang sekarang ini ada di muka bumi ini. Makanya Tuhan bilang begini doanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi kalau suasana surga turun atas gereja Gregorio, berarti gereja ini penuh sukacita, damai sejahtera, saling mengasihi, saling membangun, saling mensupport. Itulah fungsi gereja. Biar kalau ada yang jatuh, kita angkat kembali. Seperti Tuhan, dia gak pernah jenuh berjuang untuk mengangkat kita ketika kita sudah berada di dalam titik terendah sekalipun. Dia hadir untuk mengangkat kita. Amin. Haleluya. All out dengan Tuhan. All out dengan Tuhan bukan hanya apa waktunya, bukan hanya perasaannya, tapi juga apa yang dia punya dia persembahkan untuk Tuhan. Sacrifice, pengorbanan. Kadang-kala kita melayani Tuhan, sudah toh-tohan masih gak dipuji oleh ibu gembala atau oleh majelis, malah dikritik, saudara. Kembali ke sikap hati. Kalau saudara melayani Tuhan hanya sekedar mendapatkan pujian dari majelis atau ibu gembala atau bapak gembala, saudara berarti upahnya sampai di situ saja. Kalau saudara melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan pujian, wah keren ya si A, oh keren ya si C, keren ya si B, aduh dia aktif banget melayani, kemana-mana ikut, gak pernah absen, tapi pengen dipuji. Makan puji atau orang Manado, pengen dipuji. Ketika gak turun pujian, sudah melayani Tuhan, diomelin, dikritik, gak dipuji lagi. Saudara ingat, kita apa? Keset, saudaraku. Keset ya welcome ya, injak gitu loh, keset. Jadi kembali gitu, sikap hati yang benar. Dimanapun kita berada, kita pasti tetap bertahan dalam segala situasi dan kondisi apapun. All out dengan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Dia. Taat, tunduk kepada Allah. Siapapun mengatakan kita tentang diri kita, mungkin itu negatif, kita jangan takut. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Allah, bukan oleh manusia. Saudaraku, ketika Mikal menghina Daud, apa yang akibatnya? Orang yang menghina kehadiran Allah, akibatnya adalah Mikal mandul dan sampai matinya tidak punya anak. Saya bilang kepada saudara, hati-hati dalam perkataan. Meskipun engkau tidak setuju dengan sikap orang itu ketika dia menyembah Tuhan, saudara jangan pernah menghakimi. Karena yang tahu adalah dia dengan Tuhan. Ketika kita menghakimi, berarti kita punya sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu sikap hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Mari kita memimpin semua kita kami nyanyikan satu pujian hati hamba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.